Buat saya itulah poinnya. Kalau dalam masa bergabung ini Iran saya pikir juga akan lebih hati-hati menahan diri, tapi tergantung sikap Amerika dan Israel. Iran adalah negara yang bertahan dan doktrinnya bukan menyerang. Nah, kita juga 40 hari ini akan melihat bagaimana negara-negara Teluk akan melihat situasi bahwa Iran pun eh, sedang dalam kondisi berduka cita. Ya. Nah, tinggal masalahnya lagi-lagi tergantung sama yang namanya Trump dan Netanyahu yang memang berkali-kali saya kan tidak ingkari mereka adalah pembohong, pengecut, licik dan sebagainya itu. Karena mereka selalu mencari momen ketika Iran lengah, lengah terbius oleh janji-janji perjanjian damainya yang sedang dirundingkan, terbius oleh sekarang mungkin masa duka citanya, kemungkinan Israel dan Amerika memang tetap ada. Nah, ke depannya buat saya kalau masalah nuklir, Mbak Nila, karena kita pertama kali berdialog ini ya, buat saya begini loh, nuklir Iran itu semua negara punya hak loh di bawah perjanjian non-proliferasi untuk mengembangkan teknologi nuklir. Yang tidak boleh adalah mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan perang, Ya. yaitu membuat senjata. Kalau tujuan damai untuk pertanian, kedokteran, semua bisa, boleh. Nah, kuncinya adalah pengayaan uranium. Reaktor nuklir itu cuman pengayaan uraniumnya sampai 3,67%. Itu bisa jadi reaktor. Untuk yang lebih besar lagi teknologi untuk yang damai untuk pertanian mungkin sampai 20% masih diizinkan. Tapi untuk senjata itu 90% dan untuk memperkaya sampai 90% itu butuh sentrifugal yang jauh lebih banyak. Sentrifugal itu yang memutar secara amat cepat elemen-elemen apa namanya atom sehingga bisa menjadi sebuah bom. Nah, itu tidak mudah dan sampai saat ini Iran ataupun lembaga yang berada di bawah PBB namanya IAEA, lembaga verifikasi sudah membuktikan mereka punya inspektur yang selalu berkunjung ke Iran, ke pusat-pusat fasilitas nuklir Iran, membuktikan tidak ada pengayaan sampai segitu. Bahwa Iran mempunyai teknologi tinggi, iya. Bisa saja Iran mempunyai senjata nuklir kalau terpaksa. Sejauh ini Iran merasa tidak perlu. Dengan rudal-rudalnya saja bisa menjangkau Israel. Israel pun jeri itu, takut tuh. Akhirnya berhenti perang bulan Juni yang lalu. Tapi karena dikompori oleh Amerika bahwa program itu untuk senjata dan apa namanya mengancam tetangga, saya kira tidak. Untuk menjadi sebuah senjata, sebuah program nuklir harus punya tiga elemen, Mbak. Dia harus punya misailnya, roketnya, dia harus punya bahan bakarnya yang tadi itu harus 90%, dia Hmm. harus punya kepala nuklirnya, pendorongnya, roket dan pendorong, dan kepala nuklirnya. I, yang elemen yang ikut menentukan seperti Korea Utara, dia punya nuklir karena pernah uji cobakan. Pakistan dan India pernah menguji coba senjata nuklirnya, sehingga terbukti mereka memiliki nuklir. Iran tidak pernah menguji senjata nuklirnya, melakukan tes senjata nuklir. Artinya apa? Lagi-lagi Trump dan Netanyahu hanya halusinasi membayangkan Iran itu akan membuat senjata nuklir. Kalau dikatakan saat ini ya, Mhm. karena saat ini tidak terbukti. Itu halusinasinya Trump mungkin dia juga halusinasi masih ingat masalah ininya mungkin pengalaman dia sama William Epstein gitu ya masih membayangkan pengen seperti itu lagi gitu loh kalau kalau Iran hancur gitu jadi dia bebas memperkosa anak-anak lagi mungkin gitu ya saya nggak tahu orang Mhm. gila namanya kan. Oke, ini artinya bagaimana kemudian Iran tidak akan menyerang kalau mungkin tidak ada serangan pertama yang kemudian dilakukan oleh Israel dan juga Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat dan Persis. Israel tidak ada angin, tidak ada alasan yang jelas kemudian langsung melakukan penyerangan hanya dengan klaim agar program nuklir dari Iran ini tidak berjalan. Padahal buktinya juga tidak ada ya, Pak Dian ya. Tidak ada. Serangan bulan Juni lalu ketika dikatakan bom bunker busternya Amerika dijatuhkan fasilitas nuklir, kan tidak ada radiasi yang keluar. Ya. Kalau radiasi itu keluar kan masyarakat di sekitarnya kan pasti terpapar dan pasti akan menimbulkan heboh nasional itu. Nah, yang terjadi seperti di
Jepang saja di Fukushima. Hanya gara-gara bencana alam, Fukushimanya bocor, tapi kan radiasinya tidak terkontrol. Di Chernobyl tahun 80-an, 81 mungkin, itu juga bocor reaktornya, itu lebih besar, satu kota diungsikan. Loh, di Iran ada bom jatuh ke fasilitas nuklir kok nggak ada radiasi. Buat saya kebohongan, kelicikan Amerika dan Israel sudah nyata dan mengada-ada.